Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TikTok, kita bertemu lagi. Karena ada waktu luang, saya ingin malam ini kita ngomong-ngomong, cerita-cerita, membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Maaf serak ya. Puasa Ramadan itu dulu waktu pertama diperintahkan, itu belum tahun pertama hijrah atau sejak di Mekah itu belum ada perintah puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan itu baru diperintahkan, perintah puasa itu baru pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Awalnya umat muslim itu berpuasa itu pada bulan Syuro, wong Jawa Syuro. Kalau nama ini kan Muharram. Jadi dulu itu awal-awalnya muslim itu sama dengan orang Yahudi sebelum ada perintah puasa Ramadan. Itu dulu berpuasanya itu tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Kenapa berpuasa pada 10 Ramadan, awal-awal muslim berpuasa itu? Karena pada 10 Muharram itu ada peringatan awalnya dari kaum Yahudi ya, Yahudi di Madinah. Mereka itu membiasakan diri untuk berpuasa pada 10 Muharram, 10 Syuro kalau kita ya. Untuk apa? Yaitu untuk memperingati hari keselamatannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Sehingga karena untuk memperingati kemenangan tersebut, keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tersebut, maka orang-orang Yahudi pada puasa pada 10 Syuro, 10 Muharram. Nah, ketika muslim umat Islam sampai atau tiba di Madinah, mereka itu juga melakukan puasa seperti orang Yahudi, yaitu pada 10 Muharram. Seperti itu ceritanya. Nah, kemudian pada awal-awal perintah puasa lalu kok mosok podo dengan kaum Yahudi. Akhirnya turun perintah untuk berpuasa itu pada tahun kedua hijrah ya. Itu puasa awalnya itu tidak seperti sekarang. Kita kan sekarang imsak jam ini ya, sebelum subuh kurang 10 menit. Nah, ya, kemudian nanti berbuka pada saat maghrib. Nah, kemudian setelah berbuka pada saat maghrib itu sampai imsak itu kita boleh makan, minum, kemudian bagi yang sudah berkeluarga suami istri boleh berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu awal-awalnya itu waktunya tidak selonggar itu. Jadi awal perintah puasa itu pada zaman Kanjeng Nabi dulu itu puasanya itu ya mulai dari habis isya atau kalau sudah tidur, yang penting bengi bar maghrib bar isya pun turu sudah tidur, itu bangunnya itu sudah otomatis sudah puasa, atau habis isya itu sudah harus mulai puasa. Kemudian nanti bukanya itu pas maghrib. Tadi waktu buka nggak puasa itu cuma pendek, cuma habis maghrib sampai isya atau sampai tidur itu. Nah itu ternyata menyulitkan para sahabat. Jadi sahabat banyak yang protes. Wah rekoso tenan, sulit betul puasa itu. Kenapa kok sulit ya? Karena belum sempat makan. Kadang ada yang mungkin dari perjalanan, nah, itu belum sempat berbuka, sudah balik ke rumah, sudah masuk waktu isya. Lah itu sudah harus puasa lagi. Ya itu. Yang lebih parah ini ada pengalaman Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar itu pas bulan pertama awal-awal perintah puasa itu pada tahun kedua Hijriah, itu beliau itu tindak-tindak atau pergi ke dalamnya Kanjeng Nabi. Nah, setelah sampai di rumah Kanjeng Nabi, ternyata beliau itu kemudian masuk waktu maghrib ya, berbuka ya. Kemudian waktu maghrib berbuka puasa di tempat Kanjeng Nabi, terus kemudian pulang kan dalamnya Sayyidina Umar. Nah, ternyata begitu sampai di rumah itu sudah masuk waktu Isya. Lah, padahal Sayyidina Umar itu pengen berkumpul dengan istrinya, garwane, jadi pengen berhubungan suami istri, tapi ternyata sudah masuk waktu Isya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar kecewa. Waduh, Rosido senang-senang sudah harus mulai puasa lagi. Nah, seperti itu. Padahal sampai rumah itu posisi istrinya itu sudah tidur. Nah, syaratnya nek sudah Isya atau sudah tidur itu sudah tidak boleh berpuasa. Ceritanya seperti itu dulu awal-awalnya itu. Padahal begitu Sayyidina Umar kontur sampai dalam itu garwane pun sare sudah tidur. Akhirnya bangun-bangun digugah sama Sayyidina Umar. Nah, itu ya nggak mau melayani Sayyidina Umar. Ya, aku wis turu, saya sudah tidur, berarti saya sudah harus masuk puasa. Aduh ya. Akhirnya Sayyidina Umar kecewa. Nah, seperti itu. Kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang mungkin habis pulang dari ini ya, berkebun atau bertani, kemudian habis pulang dari ya ini ya, beraktivitas kesehari-hari itu sudah masuk waktu Isya. Kadang pulang itu pada maghrib ketiduran itu belum sampai, mungkin senang-senang sama istrinya atau bagaimana, sudah masuk. Kalau sudah tidur tuh wis tang ini pun kudu masuk puasa. Nah, seperti itu dulu. Repot sekali. Nah, karena repot itu kemudian sahabat-sahabat wadul bukan protes, tapi yang penting itu lapor sama Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad ini kok anu banget ya. Ya puasa tapi kok repot banget. Belum sampai senang-senang atau gimana ya itu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu ya. Itu surat ini ya, Al-Baqarah ayat 187 itu. Nah, itu akhirnya waktunya diperlonggar. Nah, ini ya, ada perbaikan revisi hukum, revisi waktu puasa. Akhirnya dalam surat Al-Baqarah 187 itu disebutkan bahwa berpuasanya itu mulai dari waktu imsak ya, sebelum subuh itu kan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sejak itu para sahabat alhamdulillah merasa longgar. Jadi waktu berbukanya pas saat maghrib, kemudian nanti semalam itu boleh makan, minum, kemudian boleh bagi yang sudah berkeluarga, suami istri itu boleh bersenang-senang dengan istrinya ya. Selama malam itu boleh. Kemudian nanti pas masuk pagi ya, sebelum fajar itu sahur ya, sebelum subuh itu kan kita sahur. Kemudian pas saat sudah mau terbit fajar subuh itu, nah itu sudah mulai imsak, mulai menahan. Nah, itu alhamdulillah ceritanya revisi waktu berpuasa Ramadan. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa ternyata Ramadan itu juga ini ya, mengalami revisi waktu ya. Alhamdulillah kita semuanya diberi kemudahan. Kemudian di sini saya mau membicarakan tentang Ramadan. Itu artinya itu, arti kiasannya itu membakar nopo, membakar dosa. Membakar dosa kula samian kabeh. Membakar bagaimana? Ya membakarnya dengan kita itu menahan lapar, haus dan amarah selama sehari itu ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu kita menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan amarah. Itu yang paling penting, menahan hawa nafsu lah. Nah, hawa nafsu itu kita menahan sehingga nanti kita itu dosa-dosanya kebakar ya. Karena apa? Karena kita prihatin lah, ibaratnya kan seperti itu, membakar dosa gitu ya. Nah, kemudian di sini Ramadan itu
kemarin sudah saya sampaikan bahwa kan kita kan ada doa-doa ya, setiap hari kita sudah lantunkan ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab, pada bulan Rajab itu adalah syahrullah. Ya, jadi bulan Rajab itu syahrullah, bulan Gusti Allah. Kenapa? Itu miliknya Gusti Allah, prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah mau menanamkan hal-hal keimanan positif, niat yang kuat dalam menyambut Ramadan itu sejak Rajab. Itu bagi kita semuanya umat muslim. Jadi sejak Rajab itu sudah kita niatkan untuk 3 bulan satu rangkai itu kita sudah berniat untuk kita baguskan ya. Kemudian Sya'ban itu syahri itu syahrul Rasul, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kok bisa? Ya karena pada bulan Sya'ban itu pertama kali diperintahkan maca sholawat ya. Membaca sholawat itu pada bulan Sya'ban itu diperintahkan. Jadi Sya'ban itu adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bulan kita semuanya. Ini bulan panen. Jadi kalau Rajab itu menanam, kalau Sya'ban itu menyiram, menanam niat. Lalu Sya'ban itu menyiram niat kita agar tumbuh subur niat kita. Lalu bulan Ramadan itu bulan kita panen. Panen apa toh? Panen amalan-amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Kok bisa? Ya karena kita biasanya hal-hal di selain bulan Ramadan itu jamaah itu kan kita pahalanya misalnya ya, pahalanya kan 17 derajat. Nanti di bulan Ramadan kita bisa lebih, atau sedekah terutama ya. Yang paling populer itu tentang sedekah dan terus tadarus. Nah, sedekah itu nanti kita itu sehari-harinya di lain bulan Ramadan kita pahalanya 10 derajat atau 100, tapi kalau di Ramadan itu nanti kita dilipat gandakan. Apalagi kalau pas kita Ramadan, kalau kita itu membuat takjil, membuat menu buka bersama atau menu sahur, itu sama saja kita pahalane wong sing kita bikinkan takjil atau kita bikinkan menu sahur, itu kita dapat pahala puasa mereka. Nah itu loh. Jadi kalau mau bikin sedekahan itu diniatkan saja, seenteng-enteng mawon, diniati ikhlas mawon. Kenapa? Karena kita itu meneng-meneng, malaikat itu sudah mencatat bahwa puasanya orang yang kita berikan takjil atau berikan menu sahur itu adalah kita dapat pahala mereka tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa dan orang yang sahur tadi. Nah itu seperti itu ngendikake Kanjeng Nabi. Jadi tidak saya bikin-bikin, saya cuma mengulangi apa yang sudah diingatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya kelebihannya bulan puasa. Kemudian pada Ramadan ini kita banyak sekali hal-hal yang dilipat gandakan, karena itu mbuh ngaji, bahkan turuwe tidur pun kita itu dapat pahala. Ibaratnya wong ini ya mentok-mentoke bodho-bodhone keset-kesete wong ini ya. Kalau kadang kan ada yang Ramadan itu buat melek bengi, ada yang siang buat istirahat. Yaitu yang penting selagi badan kita itu butuh istirahat, ya istirahatkan aja nggak apa-apa. Tapi nek selagi kuat go ibadah, nggih buat ibadah. Sholat sunat walaupun cuma 2 rakaat itu ya kita lakoni. Ngaji ra ketok mek 2 ayat 3 ayat, syukur sak lembar itu ya kita lakoni, karena bulan puasa itu dilipat gandakan. Ada iki mboten ngerti lek lipat gandake pripun, tapi sementing malaikat sing ngitung wis mboten usah mikir pahalane berapa, enggak usah mikir. Yang penting nanti kita itu bismillah, semoga di bulan Ramadan itu mendapatkan berkah Ramadan. Allahumma amin. Nah, di sini saya mau membicarakan tentang macam-macam puasa. Puasa itu ada macam-macam ya, ada puasa wajib. Lalu ada puasa wajib ya. Kemudian ada macam-macam lagi, puasa sunat. Ada yang puasa yang diharamkan. Di sini kalau puasa wajib itu adalah
puasa Ramadan itu wajib, ya. Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang berakal dan balik gitu ya. Berakal balik itu wajib puasanya. Kemudian kemarin sudah di yang kemarin saya sudah membahas tentang yang boleh tidak berpuasa. Sekarang saya mau membahas lanjutannya nggih. Ya, kemudian puasa qadha. Puasa qadha niku nggih wajib. Jadi umpamanya kok nanti kita itu pas Ramadan dilalah kok yang putri itu kok menstruasi atau melahirkan atau menyusui. Nah, itu wajib qadha. Kalau yang laki-laki maupun perempuan itu umpamanya kok musafir, bepergian, kok nggak puasa. Kalau bepergian itu jaraknya berapa minimal kita boleh muka gitu ya. Itu jaraknya minimal 83 kilo perjalanan jaraknya ya. Itu kita boleh tidak berpuasa. Ada ulama yang menekankan bahwa boleh tidak berpuasa itu kalau pergi itu sebelum subuh. Jadi bengi. Nah, begitu. Tapi ada ulama yang lain yang membolehkan walaupun perginya pagi, kok kita itu jaraknya misalnya sini pergi ke Jakarta. Kita pergi ke Jakarta, kemudian di sana itu perjalanannya kan sudah melebihi dari 100 kilo, sudah sangat boleh ya. Kok kita berangkatnya naik kereta, pamannya pagi berangkatnya jam 7. Itu ulama sebagian itu membolehkan. Ya memang gimana ya, perjalanan itu kan kita tidak bisa. Zaman sekarang kan kita tidak bisa mengatur waktu sendiri kalau kita naik angkutan umum ya, seperti kereta atau bis atau pesawat ya, itu kan kita harus ikut jadwal ya, seperti itu. Ini naik umpamane kok kita itu umpamane bepergian dengan jarak lebih dari 83 kilo, kita itu boleh berbuka puasa di perjalanan. Umpamanya kok memang kita itu dalam perjalanan itu nanti dikhawatirkan kita nanti mengalami semacam bisa jadi dehidrasi atau lemas atau perjalanannya benar-benar melelahkan sampai kita itu nanti ibaratnya naik malah semaput, mamanya gitu ya. Itu kita boleh berbuka puasa. Waalaikumsalam. Nias Kurnia. Ya. Kemudian umpamanya nanti ketika kita itu dalam perjalanan ya, kok kita itu kuat untuk berpuasa penuh. Itu lebih utama kita itu puasa. Walaupun jarak kita bepergian itu lebih dari 83 kilo. Misalnya, mamanya saya ke Putih, saya ada 83 kilo itu mana ya? Mamanya mau ke daerah Karanganyar atau Cilacap. Itu kan sudah lebih jaraknya ya. Kok saya itu kuat untuk berpuasa. Walaupun saya itu musafir ya. Itu maka saya itu lebih utama untuk berpuasa. Jadi kudu meh lunga ki mboten kok kudu di apa jenenge pedhot puasa, mboten kudu naik kuat nggih, lebih baik apa itu kita berpuasa. Seperti itu. Terus nek sopir nika pripun? Sopir, mamanya ya. Kan ada di sekitar kita itu ada yang berprofesi sebagai sopir. Sopirnya bahkan sopir akap antar kota antar provinsi, misalnya sopir Jogja Jakarta atau Jogja Surabaya misalnya ya. Sopir niku kan sedina-dinane kan mesti nyopir luar kota. Jaraknya itu lebih dari 83 kilo. Jaraknya jauh sekali. Nah, itu karena memang sudah pekerjaannya sehari-hari. Oh iya, ini itu Bunda ini yang dulu ngaji di Krisan yang ngajarin nulis huruf ijazah. Iya Mbak Mel, iya. Saya ngajar nulis huruf hijaiyah dulu yang abada yang dapat mangkok kalau masih ingat. Kalau dapat mangkoknya enggak dulu, mangkok bola itu. Ya. Saya lanjutkan dulu ya ngajinya ya. Umpamanya kok ada orang di sekitar kita itu punya profesi sebagai sopir. Nah, sopir itu kan tiap hari kan bepergian jauh. Walaupun dia itu antar kota antar provinsi, misalnya Jogja Surabaya, Jogja Jakarta. Nyopiri terus tiap hari ya. Itu kan berarti kan dia sudah ini ya, sudah kesehariannya itu sopir ya. Umpamanya kok dia itu memang profesinya sebagai sopir, tiap hari nyopir, walaupun bukan di bulan puasa kan juga nyopir juga, driver juga. Besok berangkat sekolah. Sinten niku? Ya. Ketika seorang sopir tadi itu sudah terbiasa dan dia itu
sudah lebih bisa ya, karena memang hidupnya di jalan, maksudnya itu profesinya kan dari jalan ke jalan ya. Oh ya, ya dapat mangkok Mel, Mbak Mel. Mbak Mel ki sinten iki? Iya. Dulu mangkoknya kan banyak tuh saya baginya. Ya. Jadi ketika seorang sopir itu sudah terbiasa, iya saya ngajar di Man 5, Mantempel, Mbak Dei. Sampai sekarang masih ngajar di sana. Mbak Dei ini siapa ya? Nggak berubah tuh saya Bu Eni. Ya, jadi ketika seorang sopir itu, saya guru bahasa Arab Mbak De, guru bahasa Arab. Jadi ketika seorang sopir itu, sambil saya lanjutkan sambil saya nyapa ya. Jadi ketika seorang sopir itu kok dia itu sopir antar kota antar provinsi jarak jauh, itu kok sudah sudah terbiasa. Dia itu lebih cenderung bisa nahan. Itu dia lebih diutamakan berpuasa. Dan ada ulama yang Pak, dia itu malah kayak pun profesinya ya. Nanti kalau umpamanya sepanjang tahun dia itu berprofesi sebagai sopir, kan dia itu nggih betina nyopir toh. Umpamanya kok seperti itu, ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa itu tetap kudu poso, ngoten lho. Nah, seorang sopir seperti itu. Gitu ya. Beda dengan seorang yang musafir sekali dua kali pergi. Seperti misalnya mungkin kita pas wayai mudik, umpamanya ada yang rumahnya aslinya orang tuanya di Jakarta, kuliah atau sekolah di Jogja, Badel, ya Mbak Deli sinten iki? Oh Dea. Dea dulu lulus tahun berapa Mbak Dea? Ya, IPA 1. Kris Haryanto. Ari Kris Haryanto. Iya saya masih ingat namanya. Oh iya. Gitu ya, tips biar gak haus dalam berpuasa. Oke. Jadi tadi ya, sopir itu kalau umpamanya kita musafir sesekali pergi, sekali dua kali pergi atau mungkin mudik itu, Badel itu jenenge sinten Badel? Iya Badel, tapi Badel nama aslinya siapa? Dela. Dela. Iya masih ingat. Dela. Dela Puspitasari Dela. Dela toh. Dela. Ya. Mbak Hira. Dela yo Dela kacamata toh. Tips ya tadi tentang kalau kita musafir boleh ya. Kita sebagai musafir boleh berbuka kalau perjalanannya kita itu minimal 83 kilo jaraknya dari kita mulai perjalanan ya. Tapi kalau umpamanya kita itu kuat, ya Mbak Del, ya kacamata ya sama sih ingat. Tapi kalau umpamanya kita kuat, kita insya Allah lebih utama untuk melanjutkan puasa seperti itu. Tapi nek pamane mau buka rusuh sudah diperbolehkan. Kemudian tadi ada yang menanyakan tips agar tidak haus, tidak lapar saat puasa ya. Yang saya alami kan kalau dokter-dokter itu kan menyarankan kita minum 8 kali sehari toh. Jadi kan kita itu minum itu pas bukan ke 2 gelas, isak 2 gelas, mau tidur 2 gelas, sahur itu 2 gelas, itu kan 8 gelas per hari sudah terpenuhi. Tapi umpamanya kok kita itu kadang minumnya itu tidak sebanyak itu, nanti kita pas sahur itu ya, itu jenengan deh. Ini yang saya itu ya mengalami sendiri. Kalau mamanya minum itu jangan sekedar air putih. Saya pakai air nabis. Nabis itu air rendaman kurma. Itu nanti akan cenderung ngelerem ke ngelak. Jadi ketika sahur itu kan kadang ada yang minum kopi susu atau minum teh atau minum itu kalau selama puasa itu bikin rendaman air kurma atau air nabis, itu nanti insya Allah siangnya kita itu terhindar dari dehidrasi. Dan kalau namanya terpaksa nih kok kita itu siang-siang itu kok mungkin karena kepanasan ngelak, aktivitasnya agak berlebihan, kita sampai kehausan, itu kita begini, membaca ya somadu.
Itu saya sudah mengalami betul. Nek pamane kok poso ngeleh banget, kelaparan, merasakan lapar sama haus, itu ya. Itu kita itu membaca ya somadu. Ya somadu ya. Ya somadu itu somat itu kan asmane Gusti Allah toh. Ya somadu itu sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi ketika kita itu pas puasa kok kita merasakan haus atau lapar, kita itu membaca banyak-banyak maksudnya ya somatu 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 gitu ya, gitu ya. Ya, jadi kita itu artinya ya somatu kan kita itu membutuhkan Gusti Allah tempat bergantung, wahidat yang tempat bergantung ya nggih, satu-satunya tempat kita bergantung. Mana ada pas ngelak pol, terus lapar pol pas puasa kita sampai lemas lengki-lengki, usahakan jangan berbuka puasa. Maksudnya kita tetap bertahan ya, karena sudah balik itu kan wajib. Karena apa? Nabi ketika ke bahwa umpamanya kok sampai kita itu mokel, sampai kita itu berbuka puasa, padahal kita itu nggak ada apa ini udzur, nggak ada menstruasi, nifas atau kita ini ya sehat-sehat aja ya, lemes tok atau ngelih tok kok sampai itu kok sampai mukah, nanti kita itu walaupun nyarutan nyarutan posone niku, walaupun nyarutan selama sebulan penuh itu tidak akan bisa menyamai puasa Ramadan kita, seperti itu ya, puasa Ramadan, karena ini puasa wajib bagi kita semuanya. Nah karena itu usahakan pas puasa itu kita kalau pas mengalami lapar banget atau haus banget baca banyak, baca ya somadu ya somadu ya somadu. Itu Bu Eni sudah mengalami sendiri, lebar iki rasanya terus perutnya seperti ayam, walaupun nggak kenyang tapi rasanya ayam, terus terasa nggak haus nggak lapar. Karena apa? Karena kita itu membaca ya somadu, itulah ampue Asmaul Husna ya somadu ya somadu ya somadu, wahai zat tempat hamba bersandar. Nah, ya gitu ya, jadi ya somadu ini carane mengatasi haus dan lapar kalau dari ini ya zikir. Tapi kalau dari yang segi persiapannya kita usahakan ini kan musim bulan puasa, ini kan musim banyak sekali dijual kurma di toko-toko atau di warung-warung. Silahkan membuat air kurma, ini loh air apa ini kurma di itu loh di infuse water pakai kurma itu loh, air nabis namanya. Nah, Mas Farul alhamdulillah saya sehat. Kok iso loh kalau gak punya uang buat bayar sekolah. Nah ini ya, ini belajar sidik niki tentang uang bayar sekolah ya Mas. Niki sinten ta niki? Logo hitam sing tanya uang bayar sekolah niku sinten? Ya itu. Mbak Mas, semuanya perhatikan ya. Farul. Masih ingat nama? Farule lengkapnya sinten Farul. Lupa wajah. Kalau nama lengkapnya kan saya, kalau tahu kan saya ini Muhammad Farul Putra. Lulusan berapa Mas Farul? Ya Farul Putra. Oh 2000. Oh baru kemarin ya. Muhammad Nasor Musa. Walah bangsanya Nasor. Oh nggih Farul Nasor nggih seangkatan nggih. Ridwan. Ya Ridwan. Ya saya ingat. Ya gimana kabarnya Mas Farul, sehat toh? Ya saya ingat Mas Farul. Sehat toh? Sekarang kuliah di mana? Pak Del gitu lan teman Pak. Oh. Ya saya alhamdulillah sehat, Nasor, Musa. Bekerja alhamdulillah. Tenaga kedokteran UGM. Wih, semoga nanti dari Pak Dokter ya. Ya, semoga sukses semuanya, Mbak Mas alumni. Ya. Nah, sambil saya menyapa, sambil saya lanjutkan ngajinya ya. Nah, ini kalau mamanya perempuan
bagaimana kalau perempuan yang hafal Quran. Nah, tentu di sekitar kita kan saya kerja nasor kuliah. Oh nggih. Nggih, semoga kerjanya dapat gaji yang banyak ya. Nasor kuliah di mana, Sor? Ya, Mbak Rin Home Living. Saya di Melima itu sudah 22 tahun, Mbak. Sejak 2002, sejak 2002. Ya. Niki napa niki takon saya nek bayar ke oh nggih. Saya mau menjawab yang kalau sekolah nggak punya duit buat bayar, itu harus diusahakan karena apa? Karena begini. Jadi menurut ilmu ta'lim motoke dalil nggih. Oh nggih. Mbak Niki, Mbak Nia. Kalau pas puasa masih menyusui dan teman saya nggak kuat puasa, boleh Mbak. Kalau menyusui itu boleh tidak berpuasa, ya. Kalau menyusui itu boleh tidak berpuasa. Memang, tapi yang penting mergo mesake seorang ibu sendiri sama mesake anaknya. Jadi memang benar-benar karena nggak kuat itu boleh tidak berpuasa. Tapi nanti dikodok puasane. Oke, ini yang selama ini salah paham. Kalau ibu menyusui atau ibu hamil mengandung itu boleh tidak berpuasa ya karena memang benar dirinya sendiri ibu itu nggak kuat. Tapi wajib dikodok atau diganti di hari yang lain. Tapi nek pun kodok niku mboten sah bayar fidyah. Jadi jangan dianggap bahwa nek sing ibu hamil atau ibu menyusui itu bayar fidyah toh. Bukan seperti itu. Nggih, tolong Mbak Nia Kurnia sampaikan nggih pada temannya tadi ya. Boleh tidak berpuasa tapi wajib kodok, tapi nggak usah bayar fidyah karena memang benar-benar diri ibu tadi yang tidak kuat berpuasa. Ngerti ya Mbak? Mas niki kok ya kalau pripun kalau masuk sekolah apa jenenge niki wau Bu kalau nggak punya uang buat bayar sekolah gimana Bu? Nggih nyembung Bapak Ibu saman bagian sinau, bagian donga, muga-muga Bapak Ibu diparingi lancar rezeki. Bapak Ibunya nanti yang berkewajiban apa ini memenuhi pembayaran sekolah. Karena apa? Kabeh niku semua itu pakai biaya dan syarat-syarat berhasilnya seorang pembelajar sinau niku adalah dengan apa ini bulghatin, sangu. Sejak zaman Kanjeng Nabi, para imam madhab, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, Imam Hanafi, kalau jenengan tahu sejarahnya ya, mereka itu ngundang ibunya itu, orang tuanya imam-imam tadi ya, itu ngundang guru. Ngundang guru itu ke rumahnya atau putrane tadi di nderekke tenggok ustate wau. Itu mereka itu tidak hanya sekedar ngaji tok. Tapi penghormatan terhadap guru itu sangat mulia, memuliakan. Gitu ya. Sama ibu guru saya di MTS dulu nggih. MTS mana nggih? Kula mulang ten maneh Mbak Mas Kail mawon nggih. Ya. Jadi zaman Imam Madhab misalnya ya, saya contohkan Imam Syafi'i itu orang tuanya itu sampai ngundang guru nggih. Itu penghargaannya itu tidak hanya sekedar bayar kayak adewe saman bayar SPP itu mboten. Itu penghargaannya itu benar-benar memuliakan betul sama guru sehingga ilmunya itu bermanfaat. Nah, itu ya. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya diperoleh dengan begitu saja. Para ulama terdahulu, ulama-ulama besar misalnya Imam Madhab, Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi itu orang tuanya itu malah ngundang guru ten daleme koyo privat ngono lho Mbak Mas. Di privat lah niku bener-bener diundangi guru terus dan itu beliau itu dihormati betul. Mboten mek sekedar bayar SPP koyo sekolahan sesasi 100. Coba sama nek ngitung SPP sesasi 100 ki padahal sedina pinten ku? Sedina lagi meng 4.000 to. Dibagi selawe dina masuk mamane misalnya. Sehari lah cuma 4.000 tapi kamu dapat ilmu berapa dari jam 7 sampai jam setengah 3 jam 3 itu berapa banyak ilmu yang sudah diperoleh dengan uang 4.000 tiap hari. Padahal dulu ulama terdahulu itu kalau nyawasi guru itu tidak cuma sekedar duit 1.000 pensasi tapi nyawasi ya berupa dirham, berupa
hewan ternak, unta, memberikan hadiah berupa apa ya, ini kambing berapa gitu ya, unta atau emas, kepingan duit seperti itu. Jadi ulama terdahulu itu kalau menghargai gurunya itu seperti itu Mbak Mas. Jadi mboten mek duit 1.000 sesasi mboten. Sehingga mereka itu benar-benar dapat legone guru, dapat ridhoni guru, sehingga karena dapat ridhonya guru itu ilmunya itu berkahnya dari situ. Jadi memang sekedar sinau ilmu wae terbukti wae artinya sakit sinau. Saking YouTube kita bisa belajar ilmu. Dari TikTok ini kita bisa belajar ilmu. Tapi kalau berkahnya itu beda, nggih. Berkah. Jadi kenapa? Bedanya belajar dari tidak langsung sama langsung itu bedanya di situ. Nah, belajar tene gurune langsung itu kan ada berkahnya itu loh. Berkahnya itu apa? Berupa doa dari guru tersebut. Ridhone guru itu yang paling tidak ini ya, tidak diperoleh di selain kalau kita belajar langsung dengan guru. Itu nggih. Jadi mohon maaf kalau mamanya kok bagaimana kalau kita nggak punya uang untuk bayar sekolah? Ya kita itu wajibnya belajar. Saya wajib biayai orang tuane. Kita pamane orang tuane kok merasa kesulitan ekonomi atau mungkin manajemen keuangannya mungkin yang perlu diperbaiki. Pamane kok misalnya lebih mengutamakan hal-hal yang lain selain bayar sekolah. Saya kira kalau bayar sekolah SPP 1 per bulan misalnya, itu kan bisa ya, mudah ya. Wong sangone bendino 20.000 selawewu bisa kok. Pamane emang itu kari niate. Jadi orang tua itu saling memahamkan nggih antara putra dan orang tuanya itu bahwa kebutuhan bayar niku mboten kok kewajiban, beban itu bukan. Tapi itu merupakan ini ya, merupakan tanggung jawab atau kita sebagai orang tua itu nggak wajib didik anaknya karena nggak bisa mendidik sendiri, ya udah dianok ketene di sekolah ke lah niku mangke adanya kirim bayar. Coba nek mulang dewe lah mboten mungkin sakit. Saya sendiri juga begitu Mbak Mas. Saya tuh kalau mamanya tak pikir anakku mboten tak pondokke di rumah ya, mamanya ya. Saya sendiri tidak bisa mendidik dengan baik. 24 jam itu saya tidak bisa mengawasi, mendampingi. Karena apa? Ya karena saya bekerja, saya ngajar di sekolah ya. Makanya anakku butuh ngaji, diulang kitab-kitab, diulang hukum-hukum gimana. Akhirnya kan saya pondokkan. Ya. Jadi biaya pondok itu ada ya variasi ya. Mondok ke bocah ki amit sewu Mas, biayanya itu lebih besar daripada kalau anak di rumah ya. Karena apa? Karena di sana semuanya serba kita ini ya, kita siapkan. Jadi orang tua itu harus lebih siap. Makanya nek tendalem kok dari rumah, belajar sekolah dari rumah kok masalah biaya kok itu kalian nggak, bukan tugas kalian memikirkan biaya sekolah, tapi adalah tugas orang tua. Ngoten nggih Mas. Ya Abai Alban iki sinten nggih? Alhamdulillah sehat. Siapa lagi nih? Masih ngajar di Buul enggak Bu? Oh saya masih ngajar Mbak Mel, saya ngajar tiap minggu. Tiap hari Ahad saya pas libur saya ngajar di pondok. Ya, ya ini sampai jam 9 ya saya tutup, alhamdulillah. Man 5 kok tambah bagus toh Bu sekarang. Langge del mulane dolan nonton man 5. Bon. Terima kasih semuanya yang sudah beraktivitas berinteraksi hari ini. Semoga ini apa yang kita obrolkan tadi semoga bermanfaat nggih. Karena ya jam 9 saya tutup guys. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi intinya kita bismillah, semoga diberi kemudahan dalam menjalani ibadah puasa. Dan mari kita tutup bacaan alhamdulillah ini. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.